bahwa dia dicurigai agen ganda oleh Perdi Sambo dan atau PC Putri Cendrawati. Seolah-olah dia ajudan juga merangkap bagian daripada Intel. Nah, itu juga ada masukan itu. Tetapi agak kesulitan memverifikasi karena dia telah meninggal. Kan begitu. Kemudian mengenai kenapa ada ajudan yang menolak menembak, tapi ada yang tidak bisa menolak. Karena sikap batin orang beda-beda. Barada E atau Barada Richard Eliezer itu masih polisi baru. Masih anak bawang ya, baru 6 bulan. Masih anak kemarin sore. Betul. Pengalaman dia di kepolisian itu masih sangat minim. Tentu pengetahuannya juga masih kurang. Berbeda misalnya dengan Joshua, selain dia sudah jadi polisi kurang lebih 8 tahun, dia sudah menempuh pendidikan sarjana. Buktinya kemarin dia sudah nyatakan lulus dan orang tuanya bersama itu yang mengambil ijazahnya. Demikian juga Bribka RR itu lebih senior lagi dari Joshua. Tentu asam garamnya dia lebih banyak lagi. Bahwa dia sudah lebih menyadari bahwa polisi tidak seperti tentara. Perintah pimpinan bukanlah hukum. Nah, kalau tentara perintah pimpinan itu hukum. Kalau komandan memerintahkan A misalnya tidak dilakukan A, itu dianggap disersi atau membangkang, boleh ditembak itu demi keselamatan kesatuan atau kompi atau SSK atau apa. Mau saya katakan adalah beda hukum di tentara dengan hukum militer dengan kepolisian. Karena kepolisian itu sipil, kalau tentara itu hukum militer, beda hukumnya. Jadi di tentara tidak boleh membangkang karena perintah pimpinan itu hukum. Tapi kalau di kepolisian, kalau perintahnya tidak benar, boleh menolak. Nah, tetapi kembali kepada sikap batin tadi dan pengalaman. Barada Richard Eliezer, dia masih pemain baru, dia belum paham mengenai, dia belum paham terlalu banyak mengenai dunia kepolisian. Bisa saja dia merasa terpaksa atau terancam sehingga dia harus melakukan itu. Nah, itulah yang dianalisa oleh teman-teman, termasuk oleh ada rekan saya yang sudah termasuk senior. Perdi Sambo ini bisa lolos, kata dia kan begitu. Kenapa lolos? Karena dia tidak memerintahkan membunuh, tapi memerintahkan menembak. Itu kan hanya permainan kata-kata. Ya, menembak itu tergantung diajarin nggak tembak mananya. Menembak itu kan kalau seseorang melawan. Kalau misalnya tersangkanya melarikan diri, maka ditembak dalam keadaan terdesak, dilumpuhkan kakinya. Kalau dia melawan dan mengancam jiwanya, berlaku pasal 48/9 misalnya, maka dia menyelamatkan diri boleh melakukan tembakan yang serius demi penyelamatan dirinya atau teman-temannya, kan begitu. Jadi memang ya begitulah nuansa atau keadaan daripada para penegak hukum. 3 pengacara atau sarjana hukum bertemu menghasilkan 4 pendapat, kan begitu. Jadi tidak bisa bulat, kan begitu. Makanya organisasi advokat juga, walaupun undang-undang mengatur satu sesuai pasal 28, dibilangnya single bar, tapi prakteknya multi bar. Kan ada begitu. Berapa sekarang organisasi advokat? Kurang lebih 40-50. Bagaimana itu bisa terjadi, itu aku? Bagaimana bisa terjadi? Karena pemimpin Indonesia tidak tegas. Harusnya kalau pemimpinnya tegas, apa kata undang-undang lakukan? Kepada Menko Polhukam dan kepada Menteri Hukum HAM tertibkan. Kan harusnya begitu. Kepada Kapolri tertibkan. Kepada Jaksa Agung tertibkan. Kan begitu. Sama seperti ID hanya 1. Jadi harusnya 1 karena undang-undang memerintahkan 1. Tetapi prakteknya multibar, bukan single bar. Yang terjadi ketika dipecat daripada satu organisasi pindah ke organisasi lain. Aku tidak di situ lagi katanya. Dipecat di organisasi lain, pindah lagi ke organisasi C gitu. Jadi kayak main-mainan. Gitu. Jadi ini otokritik terhadap advokat ya, bahwa kode etik itu tidak bisa diberlakukan karena bisa pindah organisasi karena akhirnya. Pindah, saya tidak tunduk ke situ katanya. Dan itu pelaku-pelakunya adalah yang senior-senior justru. Nah, jadi seperti itu. Jadi makanya perlu